Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri ad-dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Baik, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaifa halukum? Semoga kalian dalam keadaan sehat wal afiat, dan bagi yang sakit semoga Allah Subhanahu wa taala cepat angkat penyakitnya. Bagi kalian yang sehat, jagalah nikmat sehat ini dengan sebenar-benarnya. Baik, anak-anak Bapak yang Bapak cintai karena Allah, hari ini tanggal 27 Maret 2020. Insyaallah kita akan melanjutkan materi kita di halaman 62. Kalian bisa buka halaman 62, yaitu kepergian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk selamanya. Baik anak-anak, setelah kita mengetahui bahwasannya Nabi Muhammad SAW mengerjakan haji wada, yaitu haji perpisahan, haji terakhir Rasulullah SAW. Nabi menyampaikan nasihat terakhirnya yang dikenal dengan khutbatul wada, yaitu khutbah terakhir Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW menyampaikan khutbah terakhirnya di depan ribuan para sahabatnya. Kalian bisa menghafalkan isi khutbah, bisa kalian lihat di atas halaman 62. Wahai sekalian manusia, dengarkanlah nasihatku ini, karena mungkin aku tidak akan bertemu kalian lagi setelah ini. Bisa kalian hafalkan. Ini akan Bapak keluarkan nanti di ujian UKK. Setelah itu turunlah ayat 3 dari surat Al-Maidah yang berbunyi, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama untukmu, dan aku cukupkan kepadamu nikmatku, dan aku ridha Islam menjadi agamamu. Juga turun ayat Al-Quran, surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wahai Muhammad, engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk dalam agama Islam. Wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Oleh karena itu bertasbihlah kepada Allah. Barisnahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat. Baik, anak-anakku yang dirahmati Allah, ketika turun ayat ini, An-Nasr dan surat Al-Maidah ayat 3 ini, Abu Bakar As-Siddiq, sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menangis, meneteskan air mata. Kenapa ia menangis? Karena Abu Bakar faham Nabi akan meninggalkan para sahabat semuanya. Nabi akan menemui ajalnya. Dengan turunnya 2 ayat ini, udah sempurna dakwah Nabi Muhammad SAW. Tugas Nabi Muhammad SAW di dunia sudah selesai. Selain 2 ayat tadi, banyak sekali tanda-tanda dekatnya ajal Nabi Muhammad SAW. Suatu hari Rasulullah SAW pergi ke Uhud untuk menyolati syuhada, orang-orang yang meninggal yang dikuburkan di daerah Uhud. Utbah bin Amr berkata, anna Rasulullah SAW kharaja yauman. Suatu hari bahwasanya Rasulullah SAW keluar, fasalla ala ahli Uhudin, keluar ke gunung Uhud untuk menyolati syuhada yang dikuburkan di sana. Salatahu alal mayyit, seperti salatnya terhadap jenazah. Tsumman sarafa 'alal minbar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke Madinah dan dia naik mimbar, kemudian ia berceramah. Apa kata Rasulullah? Inni faraqtukum wa ana syahidun 'alaikum. Aku akan terlebih dahulu meninggalkan kalian dan aku akan menjadi saksi terhadap kalian. Apa maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maksud Rasulullah adalah aku akan mendahului kalian, aku akan menunggu kalian nanti di telaga. Lanjut Rasulullah, wa inni wallahi la anzura ila haudil an, demi Allah aku telah melihat telagaku sekarang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah untuk apa? Untuk meninggalkan para sahabat semuanya. Di antara tanda-tanda dan isyarat bahwasannya Rasulullah SAW akan meninggalkan para sahabat semuanya, akan mendekati ajalnya, ketika di bulan Ramadan tahun 10 Hijriah, Rasulullah SAW wafat di tahun 11 Hijriah, 12 Rabiul Awal.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya beriktikaf selama 10 hari. Namun di tahun terakhir beliau beriktikaf 20 hari. Banyak sekali tanda-tanda isyarat-isyarat ajal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dekat. Pada tanggal 12 Safar, sebulan lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menemui ajalnya. Safar, Rabiul Awal, ya kan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal di 12 Rabiul Awal. Pada tanggal 12 Safar, suatu malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar ke pemakaman Baqi, beberapa meter dari rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Inni qad umirtu an astaghfira li ahlil Baqi. Aku telah diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk memohon ampun bagi ahlul Baqi, bagi orang-orang pemakaman Baqi. Apa kata Rasulullah? Assalamualaikum ya ahlal maqabir. Keselamatan bagi kalian wahai penghuni kuburan Baqi. Kalian sudah selamat wahai penghuni kuburan Baqi, karena kalian sudah meninggal dunia. Mereka yang masih hidup menghadapi fitnah-fitnah yang terus bermunculan, seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Semakin lama semakin parah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara kalian sudah selamat. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pulang dari pemakaman Baqi, disinilah awal sakitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merasakan pusing yang sangat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merasakan badannya sangatlah panas, sampai para sahabat merasakan panasnya badan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini beliau sakit selama 13 hari. Walaupun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sakit, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tetap mengimami sholat. Setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sakitnya semakin parah, barulah diganti dengan Abu Bakar As-Siddiq. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu anha setelah meminta izin kepada istri-istri beliau. Biasanya kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sakit, beliau meruqyah dirinya sendiri dengan muawwidzatain, dengan dua surat muawwidzatain, yaitu qul a'udzu birabbil falaq sampai habis dan qul a'udzu birabbin nas. Akan tetapi dengan sakit ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak mampu untuk meruqyah dirinya sendiri. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak mampu untuk membaca Al-Quran. Aisyah lah yang meruqyah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pada hari Kamis kalian bisa buka halaman 63 setelahnya. Pada hari Kamis 4 hari sebelum wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari Kamis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam panasnya semakin tinggi, pusingnya semakin pusing, sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jatuh pingsan. Sakit Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam semakin parah. Inilah sholat terakhir yang diimami Nabi tatkala itu, yaitu sholat maghrib. Apa yang dibaca Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqra'u fil maghrib wal mursalati urfa. Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu mengimami sholat maghrib, sholat terakhirnya membaca surat wal mursalati urfa. Sholat isya Nabi sudah tidak sanggup. Ketika datang waktu Isya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak sanggup lagi ke masjid. Saking semangatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking semangatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin sholat ke masjid, sholat berjamaah bersama para sahabatnya. Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri hendak sholat, beliau jatuh pingsan. Tak lama kemudian beliau sadar. Apa kata Rasulullah? Salat nas, apakah manusia sudah salat? Para istri-istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu di rumah Aisyah, para istri-istri beliau mengatakan, la wahum yantaziruna, tidak, para sahabat sedang menunggu
menunggu kamu wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Dha'al ma' fil mikhdab. Kata Rasulullah, tolong ambilkan air di ember. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa dirinya sudah sehat, beliau jatuh pingsan lagi. Tak lama kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sadar dan dia mengatakan, "Asalan nas, apakah orang-orang sudah salat?" Para istri-istri beliau menjawab, "La wahum yantadhirunak ya Rasulullah." Tidak wahai Rasulullah, mereka sedang menunggu kamu. Apa kata Rasulullah? Dha'al ma' fil mikhdab, taruhlah air di ember. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa dirinya sudah agak enakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri kemudian jatuh pingsan lagi. Tak lama kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sadar dan dia mengatakan, "Asallan nas, apakah manusia sudah salat?" Apa kata istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "La wa hum yantadhirunaka ya Rasulullah." Tidak wahai Rasulullah, mereka sedang menunggu engkau. Dha'al ma' fil mikhdab, taruhkan air di ember. Faktasala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi dengan air tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri. Ughmi alaih, pingsan lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pingsan. Lihat semangat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berjamaah di masjid. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengirim utusannya kepada Abu Bakar. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruka an tusalli bin nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim utusannya kepada Abu Bakar dan dia mengatakan, "Wahai Abu Bakar, engkau diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengimami manusia." Kemudian Abu Bakar menjadi imam waktu itu. 2 hari kemudian, yaitu pada hari Sabtu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan kesehatannya sudah mulai pulih dengan dipapah 2 orang sahabat, yaitu Abbas, ahaduhuma Abbas, salah satunya adalah Abbas, dipapah oleh 2 orang sahabat untuk pergi ke masjid melaksanakan sholat zuhur. Ketika itu Abu Bakar radhiyallahu anhu sedang mengimami para sahabat. Melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, beliau Abu Bakar As-Siddiq mundur. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat agar Abu Bakar tetap mengimami para sahabat salat berjamaah. Keesokan harinya, hari Minggu, hari Ahad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerdekakan budak-budak laki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersedekah sebanyak 7 dinar dan memberikan senjata beliau untuk dipergunakan oleh kaum muslimin. Apa kata Aisyah? Kata Aisyah, "Ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinaran wala dirhaman." Rasulullah ketika beliau meninggal tidak meninggalkan sekeping dinar, tidak meninggalkan sekeping dirham, wala syatan wala ba'iran, tidak meninggalkan kambing, tidak meninggalkan unta. Beliau tidak meninggalkan kekayaan duniawi sedikit pun. Hari selanjutnya itu hari Senin. Kalian bisa buka halaman 64. Waktu duha pun tiba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil anaknya yaitu Fatimah. Da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Fatimata ibnatahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil anaknya ibnatahu yaitu Fatimah fi syaqwahu alladhi qubida fih, di dalam sakitnya di mana ajal menjemputnya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Aqbalat Fatimah tamshi ka'anna mishyataha mashyun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Ketika Fatimah masuk berjumpa dengan ayahnya, seakan-akan jalannya Fatimah mirip sekali dengan jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Fatimah masuk ke dalam rumahnya Aisyah, Rasulullah mengatakan, "Marhaban ya ibnati, selamat datang wahai anakku." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menundukkan
Fatimah di kiri atau di kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membisikkan sesuatu yang membuat Fatimah menangis. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membisikkan lagi yang membuat Fatimah tertawa. Di kemudian hari, Fatimah baru menceritakan isi bisikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membisikkanku yang pertama yaitu, aku merasa ajalku telah tiba, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan engkau dari ahli baitku yang menyusulku. Kemudian Fatimah menangis. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membisikkan yang kedua yang membuat Fatimah tersenyum. Apa kata Rasulullah? Tidakkah engkau suka wahai Fatimah, engkau jadi pemimpin di surga nanti? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil kedua cucunya yaitu Hasan dan Husain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memeluk kedua cucunya dalam-dalam dan menasihati mereka berdua. Beliau juga menasihati para sahabat yang sedang menjenguk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, as-salah, as-salah. Jagalah salat kalian, jagalah salat kalian. Wa ma malakat aimanukum. Dan berbuat baiklah terhadap budak-budak kalian. Beliau mengulangi nasihat ini hingga beberapa kali agar orang-orang perhatikan dua hal tersebut. As-salah, as-salah, wa ma malakat aimanukum. Jagalah salat dan berbuat baiklah terhadap budak-budak kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit, Aisyah mendampingi beliau dengan penuh cinta. Menjelang sakaratul maut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Aisyah merebahkan tubuh Nabi di atas pangkuannya. Tiba-tiba masuk di rumah Aisyah yaitu adik laki-lakinya yang bernama Abdurrahman bin Abu Bakar sambil bersiwak, sambil membawa kayu siwak. Pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertuju pada kayu siwak tersebut. Aisyah pintar, Aisyah paham bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin bersiwak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Abdurrahman siwaknya, kemudian Aisyah menggigit ujung siwaknya dan menggosokkannya ke gigi beliau. Setelah bersiwak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat jarinya ke atas. Pandangannya mengarah ke arah langit-langit rumah sambil berucap dengan sangat pelan, Allahumma ya rafiqil a'la, ya Allah, kumpulkan aku bersama orang-orang yang Engkau beri nikmat. Akhir ucapan Nabi Muhammad SAW ketika itu adalah La ilaha illallah inna lil mauti la sakarat. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya kematian itu memiliki sakaratul maut. Aisyah radhiyallahu anha juga mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Aisyah radhiyallahu anha juga mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus mengulangi doa tersebut. Allahumma ar-rafiqal a'la. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus mengulangi doa tersebut sampai tangan beliau lemas. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat dalam usianya yang sudah 63 tahun. Taib, anak-anak semua, insyaallah di pekan depan kita akan melanjutkan sikap para sahabat atas kepergian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan menghabiskan buku ini باذنillah. Mohon
Mohon maaf jika ada kesalahan. Salah datangnya dari Bapak pribadi dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang mungkin bisa Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.